warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Rahmananda Amalia, NIM 1911-2006 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menjelaskan video tentang toksoplasmosis. Toksoplasmosis. Definisi dari toksoplasmosis adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Parasit ini dapat ditemukan pada kotoran kucing, sayuran, dan buah-buahan yang tidak dicuci bersih atau daging yang belum matang. Jika masuk ke dalam tubuh manusia, Toxoplasma gondii dapat bertahan pada kondisi tidak aktif. Umumnya, infeksi parasit ini dapat dikendalikan oleh sistem kekebalan tubuh, sehingga tidak menimbulkan gejala. Meski begitu, parasit ini dapat menyebabkan masalah kesehatan serius jika terjadi pada orang dengan daya tahan tubuh rendah atau ibu hamil. Pada dasarnya, toksoplasmosis tidak dapat menyebar antar manusia. Namun, ibu hamil dapat menularkan infeksi ini ke janinnya. Kondisi tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan janin terhambat, cacat pada janin, keguguran, hingga kematian janin. Penyebab toksoplasmosis terjadi ketika parasit Toxoplasma gondii masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini biasanya menetap di dalam otot, otak mata, atau otot jantung. Selain masuk ke dalam tubuh manusia, parasit Toxoplasma gondii juga dapat menginfeksi hewan, terutama kucing. Toxoplasmosis gondii dapat berkembang di lapisan usus kucing dan bisa keluar bersama kotoran. Seseorang dapat terserang infeksi Toxoplasma gondii melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, paparan dari kotoran kucing yang mengandung parasit gondii. Yang kedua, konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi parasit gondii, terutama daging yang tidak dimasak dengan matang. Yang ketiga, plasenta ibu hamil yang menyebarkan infeksi pada janin. Yang keempat, transfusi darah atau transplantasi organ dari donor yang terinfeksi. Faktor resiko toksoplasmosis dapat terjadi pada siapa saja, akan tetapi ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko seorang tertular infeksi ini, yaitu sedang hamil, menderita HIV, AIDS, mengonsumsi obat kortikosteroid atau imunosupresif jangka panjang. Yang terakhir, sedang menjalani kemoterapi. Gejala toksoplasmosis. Umumnya, toksoplasmosis tidak menimbulkan gejala. Namun, pada beberapa kasus, gejala dapat muncul beberapa minggu atau bulan setelah parasit Toxoplasma gondii menyerang tubuh. Beberapa gejala umum yang dialami penderita toksoplasmosis mirip dengan gejala flu, yaitu demam, nyeri otot, kelelahan, sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening. Selain gejala di atas, gejala lain juga dapat muncul berdasarkan kondisi penderita, yaitu pada ibu hamil. Pada ibu hamil, toksoplasmosis dapat menyebabkan janin di dalam kandungan mengalami gangguan pertumbuhan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan keguguran atau kematian janin bisa terjadi. Gejala pada bayi baru lahir. Sedangkan pada bayi baru lahir, toksoplasmosis dapat menimbulkan beberapa gejala, yaitu seperti kejang, pembesaran organ hati atau limfa, penyakit kuning pada bayi, ruam kulit, kepala tampak lebih kecil. Gejala penderita gangguan sistem kekebalan tubuh.
Gejala toksoplasmosis pada penderita gangguan sistem kekebalan tubuh dapat dibagi berdasarkan tempat infeksi terjadi, yaitu toksoplasmosis yang menyerang otak, menyebabkan gejala berupa sulit bicara, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, pusing, bingung, kejang, hingga koma. Sedangkan toksoplasmosis yang menyebar ke seluruh tubuh menimbulkan gejala berupa ruam kulit, demam, menggigil, lemas, dan sesak nafas. Pada penderita penyakit mata, infeksi parasit Toxoplasma gondii yang menyerang mata dapat menyebabkan penyakit mata, terutama di bagian retina. Kondisi ini dikenal sebagai retinokoroiditis. Penderita toksoplasmosis dengan kondisi tersebut dapat mengalami beberapa gejala, yaitu sakit mata, sensitif terhadap cahaya, robekan pada mata, penglihatan kabur, dan bisa kebutaan. Diagnosis toksoplasmosis. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, diikuti dengan pemeriksaan lanjutan untuk menetapkan diagnosis, seperti tes darah, untuk menilai kadar antibodi tubuh terhadap gondii. MRI untuk mendeteksi penyebaran infeksi ke otak, terutama pada pasien yang berisiko tinggi terserang komplikasi. Biopsi otak atau cairan tulang belakang untuk mendeteksi keberadaan parasit gondii, terutama pada kasus yang parah. Sementara pada ibu hamil, dokter akan melakukan pemeriksaan berupa amniosestesis untuk mengetahui penularan infeksi toksoplasmosis pada janin dengan memeriksa sampel air ketuban pada usia kehamilan di atas 15 minggu. Kemudian USG kehamilan untuk menilai pertumbuhan dan mendeteksi kelainan pada janin. Pengobatan toksoplasmosis pada orang tidak sedang hamil atau mengalami gangguan kekebalan tubuh. Toksoplasmosis umumnya ringan dan tidak memerlukan perawatan medis. Namun, pada toksoplasmosis yang sampai menimbulkan gejala, dokter akan memberikan pengobatan sesuai kondisinya. Pengobatan toksoplasmosis jika pasien mengalami infeksi toksoplasmosis akut dengan gejala, dokter dapat meresepkan beberapa obat, yaitu pirimetamin, leukovorin, sulfadiazin, azitromisin. Pengobatan toksoplasmosis pada ibu hamil dan bayi. Pada pasien yang sedang hamil, pengobatan akan dilakukan berdasarkan waktu terjadinya infeksi dan pengaruh infeksi terhadap janin. Pengobatan harus disertai anjuran dan pengawasan ketat oleh dokter, karena beberapa obat toksoplasmosis bisa menyebabkan cacat janin. Salah satu obat yang dapat diresepkan oleh dokter adalah spiramisin. Obat ini diberikan bila infeksi terjadi sebelum usia kehamilan 16 minggu. Apabila infeksi terjadi di atas usia kehamilan 16 minggu dan janin tertular toksoplasmosis, dokter akan mempertimbangkan kombinasi primetamin, sulfadiazin, dan leukovorin. Pada bayi baru lahir, dokter akan meresepkan primetamin, sulfadiazin, dan leukovorin sampai bayi berusia 1 tahun. Selama pengobatan, dokter akan terus memantau kondisi kesehatan bayi. Pada pasien wanita yang terinfeksi sebelum hamil, dokter akan menganjurkan untuk menunda kehamilan sampai 6 bulan setelah infeksi. Sedangkan untuk pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh, pada pasien yang menderita AIDS atau gangguan sistem kekebalan tubuh lain, dokter dapat memberikan kombinasi primetamin, sulfadiazin, dan leukovorin. Pengobatan diberikan selama 6 minggu atau lebih, tergantung pada gejala dan kondisi kekebalan tubuh pasien. Dokter juga dapat memberikan obat silindamisin sebagai alternatif
pirimetamin. Sedangkan untuk pasien toksoplasmosis pada mata, selain kombinasi primetamin, sulfadiazin, dan leukovorin, dokter juga dapat memberikan obat kortikosteroid. Tujuannya adalah untuk meredakan peradangan yang terjadi pada mata. Komplikasi toksoplasmosis dapat menyebabkan kebutaan pada penderita infeksi toksoplasmosis mata, radang otak atau ensefalitis pada penderita toksoplasmosis yang menderita gangguan sistem kekebalan tubuh, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan gangguan intelektual pada bayi baru lahir dan menderita toksoplasmosis. Pencegahan toksoplasmosis. Toksoplasmosis bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: gunakan sarung tangan saat berkebun atau memegang tanah. Hindari mengonsumsi daging mentah atau setengah matang. Cucilah tangan sebelum dan sesudah memegang makanan. Cucilah semua peralatan dapur dengan bersih setelah memasak daging mentah. Cucilah buah dan sayuran sebelum dikonsumsi. Hindari mengonsumsi susu dan produk olahan susu yang tidak dipasteurisasi. Bila Anda memelihara kucing, lakukan langkah-langkah di bawah ini untuk mencegah toksoplasmosis. Jaga kesehatan kucing dengan rutin membawanya untuk divaksinasi. Gunakan sarung tangan saat membersihkan tempat kotoran kucing. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah membersihkan tempat kotoran kucing. Jaga kucing agar tetap berada di dalam rumah. Berikan kucing makanan kering atau kalengan. Hindari memberikan daging mentah untuk kucing. Tutuplah bak pasir tempat bermain anak-anak agar tidak digunakan kucing untuk membuang kotoran. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.